hati kami siapkan hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami terima Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata pujian ini. Katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak jemaat Tuhan sama-sama pakai berdiri. Kami tetap percaya Kau yang punya kuasa Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Tuhan, Engkau yang punya kuasa dalam hidup kami Bapa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu
kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh memuji dan memuliakan dan meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan juga menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Hamba mohon urapan daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan ini boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan yang hadir Tuhan. Sertai hamba-Mu ini Tuhan. Dan semua yang hadir Tuhan, Tuhan berikan kepekaan untuk bisa menerima setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang saya bisa bersama dengan saudara sekalian. Ya, 2 minggu saya pergi. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan, saudara. Hidup dalam kasih Tuhan bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah. Bukan berarti bahwa kita bebas dari segala rintangan, tantangan, bahkan badai kehidupan yang kita alami, saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kita bisa berkumpul di sini, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bersekutu satu dengan lain. Saudara, bukankah ini semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin, saudara. Ya, saudara Daud, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Dan dia hidupnya dalam kasih Tuhan. Dia banyak sekali mengalami tantangan, rintangan dalam hidupnya, saudara. Ya, bukan berarti orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan tidak bebas dari masalah. No, saudara. Daud mengalami banyak sekali tantangan dan rintangan, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, saudara. Dan ketika dia menjadi raja, dia dikudeta oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom, sehingga dia melarikan diri, saudara. Tapi Daud tetap percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Saya mau sedikit bersaksi, saudara ya. Saya 2 minggu ini saya pergi ke Jepang, saudara. Ya, karena anak saya dan cucu saya itu ingin sekali bermain di salju dan mereka mengajak saya bilang oke, saya ikut aja. Dan kami sengaja pergi ke kota-kota kecil karena di situ kami bisa melihat salju, saudara. Kalau di Tokyo itu nggak ada salju. Nah, saudara, saya mau memberikan kesaksian sedikit di sini, saudara. Ketika kami terbang dari Denpasar ke Tokyo dan kami tiba di Tokyo, lalu kami pindah pesawat, kami pergi ke Hokkaido, saudara. Nah, 2 hari sebelum kami berangkat ke Hokkaido terjadi badai di Hokkaido itu, saudara. Sehingga pesawat itu tidak bisa masuk. Tetapi puji Tuhan, ketika kami datang ke hari itu cuaca itu baik sehingga kami bisa mendarat dan aman, saudara. Nah, 2 hari kami tinggal di Hokkaido, saudara, dan kami sewa mobil, kami traveling, saudara, dengan mobil. Sungguh nikmat, saudara ya, karena kanan kiri itu salju dan bahkan jalanan pun tidak, aspalnya nggak kelihatan, semua ditutupi oleh salju, saudara. Nah, 2 hari saya di Hokkaido, lalu kami pindah ke suatu kota lagi yang namanya Aomori. Saudara tahu, setelah kami pindah ke Aomori, terjadi lagi badai besar di Hokkaido, saudara. Dan ini kali lebih besar, sehingga banyak orang yang tidur di airport, saudara, karena mereka menunggu pesawatnya juga ditutup, nggak ada penerbangan, saudara. Ya puji Tuhan, kami tidak mengalami semua itu. Dan kami tiba di kota Aomori. Nah, Aomori ini, saudara, ini adalah kota yang saljunya tertebal, paling tebal di dunia, saudara. Nah, kami sudah mengembalikan mobil, lalu kami naik train, saudara. Nah, ketika kami tiba, anak saya bilang, Pak, mau naik taksi aja kita ke hotel. Hotel sih nggak jauh, saudara. Saya bilang, berapa jauh kalau kita jalan? Gak jauh sih, Pi. Oh ya, kita jalan aja. Soalnya saya mau menikmati suasana salju, hujan salju gitu, saudara. Kalau kita naik taksi kan sampai di hotel turun, udah kita gak merasakan apa. Dan kita bawa koper sambil geret-geret koper sambil di bawah hujan salju. Itu sangat indah, saudara. Dan saya bisa mendokumentasikan hal itu, saudara. Nah, singkat cerita, kami 2 hari di kota Aomori, saudara ya. Nah, terus kami langsung melanjutkan perjalanan dengan kereta menuju ke Tokyo, saudara. Tibanya kami di Tokyo, besoknya, saudara, terjadi lagi badai besar. Ini kali besar sekali di Aomori, saudara, sehingga menelan korban jiwa, saudara. Ya, jadi kalau diperhitungkan sejak mula snow yang ada di Jepang, saudara, sudah ada 30 orang korban jiwa akibat badai snow itu, saudara. Dan yang terakhir ada di kota Aomori dan ini cukup besar, saudara. Dan puji Tuhan kami sudah pergi dari kota Aomori. Saya melihat, saudara,
Bagaimana kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya, saudara. Seandainya saya masih ada di kota Aomori yang terjadi lagi badai besar, saudara. Karena kami sehari-hari itu kami jalan kaki itu ya, dari satu tempat ke tempat lain, tempat wisata kami jalan kaki di bawah turun hujan es, sangat-sangat nikmat. Apalagi cucu-cucu saya, saudara. Mereka sangat menikmatinya. Bahkan mereka tidur-tiduran terus di es itu, saudara. Ya, saudara bayangkan kalau saat itu terjadi badai yang besar, saudara. Ya karena bahayanya apa, saudara? Itu salju ada di atap-atap genteng, saudara. Dan suatu waktu salju itu bisa jatuh ke bawah. Dan ketika gumpalan itu jatuh ke bawah menimpa kita, itu bahaya, saudara. Ya. Dan tapi puji Tuhan, kami sampai di Tokyo dan tidak terjadi hal apapun juga. Ini saya percaya, ini semua karena kasih kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin, saudara. Ya. Tuhan selalu menyertai dan melindungi dan tidak membiarkan anak-anaknya mengalami hal-hal yang buruk, saudara. Amin, saudara. Baiklah. Nah, oleh karena itu, saudara, memang hidup kita ini tidak pernah lepas dari berbagai macam tantangan, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat dan teguh. Dan kita percaya akan janji Tuhan. Ya. Karena kita percaya akan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Bahkan Dia berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, anak-anak yang dikasihi. Coba kita lihat di dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6, saudara. Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita selalu kuat dan teguh. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menjamin, Tuhan akan menyertai kita dan Dia akan berjalan bersama dengan kita. Dan Dia berjanji Dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita, saudara. Musa pada saat dia mau menyampaikan ayat firman Tuhan ini, itu menjelang kematiannya Musa, saudara. Ya. Dan selanjutnya pimpinan di bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Nah, ketika Musa menyampaikan ayat firman Tuhan ini menjelang kematiannya, dia bertujuan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa akan janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Nah, lalu kepemimpinan selanjutnya itu diserahkan kepada Yosua, saudara. Nah, sekarang pertanyaan, siapa sih Yosua, saudara? Kenapa kok Yosua yang Tuhan percayakan? Ya. Yosua itu adalah abdi Musa. Seluruh hidupnya dia mengabdi kepada Musa, saudara. Bahkan dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Jadi apa yang Musa katakan, dia harus selalu menurutinya. Ya. Tetapi saudara, seringkali juga bahkan dia seringkali direndahkan. Tapi Tuhan memakai Yosua sehingga dia menjadi orang yang terhormat dan yang mulia, saudara. Nah, saya yakin, saudara, saat itu pasti masih banyak orang-orang Israel lain yang lebih hebat dari Yosua. Orang yang ahli dalam peperangan misalnya. Ya, orang yang mempunyai kepandaian, yang skill, yang hebat ya. Tapi Tuhan tidak mencari itu semua, saudara. Tapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Nah, makanya Yosua yang dipilih oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 2 dan 3 coba kita lihat. Firman Tuhan katakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara perhatikan kata-kata ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, bukankah ini suatu privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, saudara? Nah, yaitu tempat di mana setiap telapak kaki yang diinjak akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, untuk percaya, untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada saat itu, kita juga menerima privilege dari Tuhan. Kita menerima hak istimewa dari Tuhan. Yaitu apa, saudara? Janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Semua rencananya yang besar, rencana yang indah akan terjadi dalam hidup saudara. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saudara, ada dua orang kakak beradik, saudara ya. Masa liburan mereka habiskan bersama kakek dan neneknya, saudara. Ya. Lalu suatu malam
Kakaknya bilang sama adik yang masih kecil, adiknya laki, saudara bilang, ayo kita berdoa sebelum kita tidur. Kamar mereka tuh bersebelahan dengan kamar kakek dan neneknya. Dan kakek dan nenek ini selalu memanjakan mereka, dan apa yang mereka minta sering kali diberikan oleh kakek dan neneknya. Nah, ketika adiknya yang kecil giliran berdoa, lalu adiknya yang kecil ini berdoa dengan suara yang sangat keras. Saudara. Kakaknya bingung, biasanya dia kalau doa kan enggak pelan gitu. Ini kok sekali keras sekali dia berdoa. Saudara. Dia katakan, Tuhan terima kasih untuk sepeda yang baru. Tuhan, terima kasih untuk game station yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk mainan mobil-mobilan yang baru. Terus kakaknya, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin. Lalu kakaknya bilang, kok kamu doanya keras sekali ya? Biasanya kamu gak doa keras seperti itu. Tuhan tuh gak tuli, dia bilang. Kenapa kamu doa sekeras itu? Lalu adiknya bilang, bener kak, memang Tuhan gak tuli. Tapi kakek dan nenek agak tuli kak. Saudara, supaya anak ini punya maunya, saudara, supaya kakek neneknya dengar di kamar sebelah, saudara ya. Ya, ini caranya smart juga, saudara. Saudara, kalau kita melihat dari kehidupan Yosua, kita bisa pakai ya bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja, saudara. Sama seperti Yosua, dia adalah seorang abdi Musa. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Musa. Bahkan dia tidak diperhitungkan. Tapi justru dia yang dipakai Tuhan, saudara. Saya yakin banyak orang hebat di saat itu di Israel. Tapi justru Tuhan memakai Yosua, saudara. Nah, bukankah seringkali kita underestimate diri kita sendiri? Betul gak, saudara? Seringkali kita mengatakan bahwa aku ini gak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Aku gak pantas, ya belum saatnya dan sebagainya, saudara. Dan mungkin saudara berpikir hanya orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dari keluarga baik-baik, orang yang terpandang orang besar, hanya dia saja yang dipilih oleh Tuhan. No, saudara. Tuhan tidak memandang muka seperti manusia. Ya, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata jasmaninya, tapi Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan mengalihkan pucuk pimpinan Israel, justru Tuhan memilih Yosua, orang yang sederhana, orang yang tidak pernah diperhitungkan, tapi justru Tuhan memakai dia karena Tuhan melihat hati Yosua, saudara. Daud, saudara, Daud itu ada 8 bersaudara. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah bapaknya Isai, dia katakan Tuhan berbicara sama dia untuk mengurapi salah satu dari anaknya dia sebagai raja. Dan saat itu Daud masih kecil dan Daud tidak diperhitungkan. Dia tidak dipanggil datang. Dia hanya seorang anak kecil yang mengembalakan domba, saudara. Tetapi saudara, justru Daudlah itu yang diurapi oleh Nabi Samuel. Saudara. Mungkin dunia melihat Daud itu seorang anak kecil. Tapi Tuhan melihat bahwa dia adalah seorang raja yang besar, saudara. Ya, Gideon juga orang yang tidak diperhitungkan di dalam keluarganya, saudara. Ya, suku mereka adalah suku yang terkecil di dalam suku Manasye. Dan Gideon adalah orang yang termuda di kaumnya. Jadi dia tidak dianggap dan diremehkan, saudara. Tapi Tuhan melihat bahwa Gideon adalah suatu pahlawan yang gagah perkasa. Dengan tentara yang sedikit dia dapat mengalahkan bangsa Israel, mengalahkan bangsa Median, ya, melepaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa Median, saudara. Karena penyertaan Tuhan. Satu lagi, saudara, Rahab. Saudara tahu Rahab, saudara ya. Dia adalah perempuan yang mempunyai latar belakang yang kurang baik, saudara. Latar belakang yang kelam. Dia adalah seorang pelacur di Yeriko, saudara. Tapi Tuhan melihat hati Rahab saat itu, dia mau menerima Tuhan. Dia mau menerima Tuhan, ya, sehingga dia mau melindungi mata-mata Israel. Dan Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan seluruh keluarganya, saudara. Nah, dan yang istimewa lagi, saudara, yang luar biasa. Rahab itu tercatat dalam silsilah Yesus, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, kembali lagi itu, saudara. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya keahlian khusus. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau dibentuk dan dipakai agar rencananya yang besar dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan dia juga tidak tertarik dengan masa lalu kita, saudara. Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Siapa diri kita, apa yang kita lakukan di masa lalu, Tuhan tidak pernah tertarik. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang akan kita kerjakan bersama dia ke depan. Itu yang Tuhan cari, hati yang mau dibentuk. Kita lihat coba dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 29. Firman Tuhan katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dan ayat 29 ini merupakan tujuan Tuhan supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun
yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6, kita coba kembali lagi kita lihat saudara. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini, ada 4 pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada saudara dan saya. Saya mencatat di sini, pesan yang pertama saudara. Tuhan katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Yosua sebanyak 4 kali. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau sampai diulang sampai 4 kali, berarti ini ada hal yang penting saudara. Ya, karena Tuhan tahu Yosua akan mengalami hal-hal yang berat saudara. Oleh karena itu Tuhan mau agar Yosua tetap kuat dan teguh dalam menghadapi semua tantangan yang akan dia alami saudara. Nah, ada seorang perenang saudara ya. Ada seorang perenang dari Amerika yang bernama, di tahun 1952 ada seorang perenang berasal dari Amerika yang bernama Florence Catwick saudara. Dia mencoba berenang antar pulau di laut yang dingin. Jadi antar pulau Catalina dan pantai California. Dan jaraknya ini cukup jauh saudara. Dia berenang melalui cuaca kabut di laut yang dingin selama 15 jam. Dan dia merasakan ototnya mulai kaku dan kram saudara. Lalu dia berkata kepada ibunya yang mendayung perahu di sebelah dia saudara. Ya. Dia bilang dia udah gak sanggup lagi, dia mau naik. Tapi ibunya mendesak dia, coba terus bertahan, jangan menyerah saudara. Tapi akhirnya dia coba lagi saudara untuk berenang. Dalam suasana kabut, dia tidak melihat di depannya, hanya yang dilihat hanya kabut saudara. Sampai pada akhirnya Florence ini menyerah saudara. Dia katakan, ibu saya sudah tidak kuat ibu. Saya mau naik ke dalam perahu. Lalu mereka naik, si Florence naik ke atas perahu bersama ibunya dan mendayung. Setelah beberapa saat mereka mendayung, kabut itu mulai pudar saudara. Dan kabut itu bersih. Ketika kabut itu hilang, mereka kaget saudara. Karena pantai California itu sudah jaraknya nggak terlalu jauh, hanya berapa ratus meter saudara. Dan Florence itu menyesal saudara. Seandainya dia tahu bahwa jaraknya itu sudah tinggal sedikit lagi, dia pasti akan tetap kuat dan teguh. Dia tidak akan pernah menyerah saudara. Tapi karena ada kabut yang menutupi itu, akhirnya dia menyerah. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mengalami jalan buntu. Kita mengalami putus asa, kita mengalami kejenuhan dalam hidup ini. Kita pikir sudah tidak ada jalan keluar saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Yakinkan itu saudara. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong saudara dan saya saudara ya. Jangan kita mau tertipu oleh kabut kehidupan yang menutupi pandangan kita. Padahal jaraknya itu tinggal beberapa saat saja saudara. Ya. Seperti Yosua, Tuhan katakan ketika dia mulai lemah, mulai dia merasakan jenuh, Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan mengingatkan Yosua untuk terus kuat dan teguh. Ya, karena Tuhan akan terus menyertai dia. Firman-Nya dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 saudara. Ya, itu dikatakan, firman Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Yosua karena Yosua itu mulai lemah. Dia mulai merasa capek gitu saudara ya. Tapi Tuhan ingatkan lagi. Begitu pula kita saudara. Memang hidup ini seringkali kita mengalami hal-hal yang membuat kita menjadi capek saudara. Kok kelihatannya badai ini gak pernah berakhir. Kok gak ada ujungnya gitu. Kok terus aja ada saudara. Tapi percayalah saudara ya. Kita harus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Kita akan terus tetap kuat. Dan Tuhan terus juga ingatkan kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bukan asal ngomong aja kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan juga berjanji, menjamin, menyertai kita. Berjalan bersama kita. Dan dia berjanji dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendiri saudara. Ini janji Tuhan. Maka Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudara. Memang seringkali Tuhan membawa kita masuk dalam rencana yang aneh saudara ya. Yang tidak masuk akal saudara ya.
Saudara pernah nggak mengalami suatu hal yang sepertinya nggak masuk akal, tapi Tuhan bawa kita dalam rencananya yang indah, saudara ya. Nah, kenapa demikian, saudara? Ya, karena Tuhan mau karena Tuhan tidak mau kita lewat melalui jalan pintas, saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan mau setiap anak-anaknya itu harus berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan tantangan. Karena ini sebagai sebuah proses yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita tetap kuat dan teguh sehingga akhirnya kita dapat mencapai rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Jadi ini adalah sebagai proses, saudara. Nah, ketika Yosua itu masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara, dia dihadang oleh sungai Yordan yang arusnya sangat deras, saudara. Tapi dia harus menyeberangi sungai itu. Lalu dia menyuruh para imam pembawa kabut perjanjian suruh mencelupkan kakinya di sungai itu. Ketika para imam itu mencelupkan kakinya di situ, maka sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, saudara. Lalu mereka menyeberang, semua bangsa Israel menyeberang, dan setelah itu Yosua katakan, angkat kakimu. Dan begitu diangkat kakinya, air itu mengalir lagi. Dan ketika dia tiba sampai di kota Yeriko, dia dihadang oleh sebuah tembok yang besar. Tembok yang kokoh, yaitu tembok Yeriko, saudara. Nah, penyertaan Tuhan pada bangsa Israel, khususnya Yosua, emang aneh, saudara. Seharusnya kan mereka bertempur, berusaha untuk masuk ke dalam benteng itu. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu kelilingi tembok Yeriko, putari tembok Yeriko. Bukan hanya sekali, 7 kali, berarti 7 hari, setiap hari sekali, saudara. Dan jangan bersuara. Dan pada hari yang ke-7, ketika sangkakala dibunyikan, kamu berteriak, bersorak, saudara. Maka tembok itu akan runtuh. Aneh kan, saudara? Iya kan? Masa mau mereka maju menyerbu ke suatu negara, suatu bangsa, tapi suruh ngelilingi tembok. Mungkin juga bangsa Kanaan yang di atas itu di dalam benteng, dia tertawa melihatin ini orang Israel ini apa-apaan ya, bodoh amat ya. Bukannya dia menyerang, malah muter-muterin tembok kita, katakan ya. Tapi ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mau melihat bagaimana ketaatan kita terhadap Tuhan. Tuhan mau melihat bagaimana bangsa Israel dan Yosua taat akan apa yang Tuhan katakan, saudara. Saudara, seringkali kita juga mengalami hal yang sama, saudara. Seringkali kita juga mengalami badai dalam hidup kita. Dan kita lihat pertolongan Tuhan itu sepertinya aneh, saudara ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ya, kita membayangkan kalau kita punya masalah, nanti Tuhan berikan jalan keluar seperti ini. Tetapi seringkali Tuhan berikan jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Mungkin tidak pernah terpikir, terlintas dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan sediakan, saudara. Ya, nah, ada kadangkala juga Tuhan juga tidak menghalau badai yang kita hadapi, saudara. Saudara ingat, Tuhan tidak selalu menghentikan badai yang ada. Kadangkala Tuhan juga membiarkan badai itu terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji kita akan mampu untuk melewatinya karena penyertaan dari Tuhan. Saudara. Ada cerita, saudara. Ada seorang wanita muda. Dia sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan, saudara. Sehingga bajunya menjadi basah kuyup, saudara. Dan pada saat itu ada seorang pria tua datang kepada wanita muda ini dan memberikan sebuah payung kecil, saudara. Lalu payung itu dipakai oleh wanita muda ini. Payung itu tidak menghentikan hujan. Hujan masih terus ada, saudara. Jalan masih becek, angin masih dingin dan dia harus berjalan. Tapi saat ini dia berjalan tidak sendiri karena ada payung yang melindungi dia, saudara. Bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, seringkali Tuhan juga izinkan badai itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak menghalau badai itu dalam hidup kita, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melewati badai itu. Makanya Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sendiri. Pesan yang kedua, saudara. Pesan yang kedua dari Tuhan katakan apa? Jangan takut dan gemetar. Kita lihat di Markus 4 ayat yang ke-40, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, kita tahu cerita ini, saudara ya. Saya suka cerita ini, saudara, karena di balik cerita ini, saudara, di balik firman Tuhan ini, saudara, banyak hal yang dapat kita gali, saudara. Kita tahu pada saat Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak, untuk menyeberangi sungai Danau Galilea. Keadaan danau saat itu sangat tenang dan teduh, saudara. Oleh karena itu Yesus naik ke atas perahu dan Yesus tertidur di situ. Tetapi tiba-tiba sekonyong-konyong datang angin badai yang begitu dahsyat. Sehingga membuat perahu ini terombang-ambing dan
sebagian air masuk ke dalam perahunya. Sehingga membuat para murid Yesus itu ketakutan. Lalu dia mendatangi Yesus, membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Lalu apa jawab Yesus? Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ini seharusnya merupakan teguran buat kita juga, saudara ya. Ini Tuhan berikan tegurannya kepada murid-murid Yesus karena ketakutan yang berlebihan pada murid-muridnya. Ya. Seringkali, saudara, kita tuh juga seringkali ketakutan yang kita alami membuat kita lupa bahwa kita punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi, saudara. Sungguhnya firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap tenang dan percaya akan kuasa Yesus, bukan berfokus pada apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Saudara, sebetulnya kunci dari rasa takut itu apa, saudara? Percaya akan jadi janji Tuhan, itu kuncinya, saudara. Saudara pernah nggak mengalami sesuatu yang saudara diperhadapkan dalam situasi yang membuat saudara takut? Pernah, saudara? Saya yakin pernah ya, setiap dari kita pernah. Nah, rasa takut itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Tujuan Tuhan memberikan rasa takut itu sebagai apa, saudara? Sebagai untuk menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita butuh pertolongan Tuhan. Di samping itu, rasa takut itu juga memproteksi kita, melindungi kita dari segala ancaman, saudara. Nah, contohnya, saudara, misalnya kita mau menyeberang jalan, ya, jalan itu ramai sekali dan kita kan tentu ada rasa takut, kita lebih waspada. Ya. Ketika kita ada di dalam ketinggian, saudara, kita juga lebih hati-hati kan, saudara, ya, karena kita takut jatuh. Nah itu rasa takut itu tujuannya untuk itu juga, saudara. Lalu apa bedanya rasa takut dan roh ketakutan? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Lalu apa bedanya roh ketakutan dan rasa takut? Nah, sini saudara ya, kalau rasa takut itu adalah respon emosional kita yang kita alami, di mana kita rasakan adanya suatu ancaman atau suatu bahaya. Nah, sedangkan roh ketakutan, yaitu takut yang berlebihan, saudara, di mana kondisi spiritual kita dikuasai oleh ketakutan sehingga kita akhirnya menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Nah, ini yang tidak boleh, saudara. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada seorang pemuda, saudara. Ya, dia tinggi tegap, saudara. Di sekolahnya dia terkenal menjadi orang yang sangat pemberani, saudara. Ya, lalu dia menjadi sombong. Dia memegahkan diri dia bahwa dia tidak takut apapun juga, saudara. Ya. Dan teman-temannya mencoba untuk memberikan suatu, ya, mengetes dia, memberikan hal yang menyeramkan, tapi dia tetap tenang, dia tidak takut, saudara. Ya. Suatu ketika dia lulus sekolah dan dia harus melanjutkan sekolahnya itu ke luar negeri. Dan transportasi yang digunakan adalah pesawat terbang. Nah, di sini baru ketahuan, saudara, bahwa anak muda ini yang sombong ini, yang merasa dia tidak pernah rasa takut, ternyata dia takut akan ketinggian, saudara. Ya, jadi akrofobia namanya, saudara. Dia takut akan ketinggian. Di situ ketika dia mau naik pesawat, dia ketakutan dan gemetar, saudara. Jadi, saudara, rasa takut itu memang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita, ya, agar kita juga sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi jangan sampai rasa takut itu menguasai hidup kita sehingga akhirnya melumpuhkan kita sehingga kita tidak berdaya. Ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Yesus berkali-kali menyerukan kepada murid-muridnya untuk tidak takut. Bahkan di Alkitab tertulis ada berapa, saudara? Ada 365 kali kata-kata jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir dan sebagainya, saudara. Jadi ada 365 kali, berarti setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Saudara. Keberanian itu, saudara, bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut, bukan, saudara. Tetapi keberanian itu adalah bagaimana kita penguasaan diri kita terhadap rasa takut. Itu adalah keberanian. Tuhan tidak mau kita gagal dalam rencananya yang besar. Oleh karena apa? Karena ketakutan yang kita miliki. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat yang 10, saudara. Ini ayat yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, seharusnya kita tidak usah takut lagi, saudara. Tuhan akan membawa kita, memegang tangan kanan kita agar kita bisa memperoleh kemenangan. Ini adalah janji Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan itu iya dan amin, saudara. Jadi kalau Tuhan katakan jangan takut, ya udah jangan takut, saudara. Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan, jangan takut, saudara. Kalau saudara takut, saudara nggak percaya, saudara menyerah, berarti itu saudara tuh menghina Tuhan, saudara. Ya kan? Ya kan, saudara meremehkan Tuhan. Saudara tidak percaya akan kuasa Tuhan, saudara. Tuhan katakan jangan takut, ya udah jangan takut, saudara. Karena Tuhan tidak sekedar omong-omong, saudara. Dia katakan jangan takut karena Dia berjanji akan menyertai kita, ya, sehingga kita menjadi kuat dan teguh. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Itu pesan yang kedua, saudara. Jangan takut dan gemetar. Dan pesan yang ketiga, saudara. Tuhan akan berjalan menyertai kita. Tuhan akan berjalan menyertai kita. Dalam Ulangan 31 ayat 8a. Firman Tuhan katakan apa? Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Saudara, seringkali kita diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Yang kita pikir sudah gak ada jalan keluar. Sudah jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi. Sekali lagi saya ingatkan pada saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umatnya. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar. Dia sanggup buka jalan. Bahkan menurut kita sudah tidak ada jalan. God will make a way where there seems to be no way. Ya. Tuhan sanggup buka jalan. Bahkan menurut kita sudah tidak ada jalan lagi, saudara, yang dikasih Tuhan. Because apa? Kenapa, saudara? Karena God has plan and purpose for your journey. Tuhan punya rencana dan Tuhan juga tujuan Tuhan untuk semua yang kita lalui, saudara. Nah, oleh karena itu, jangan kita pernah menyerah. Tidak ada istilah jalan buntu bagi kita orang percaya, saudara. Amin, saudara. Jangan saudara seperti orang dunia katakan, ya sudahlah, nasib saya seperti ini, ya udah terima aja. No, saudara. Di dalam Kristen, di dalam Kristus tidak ada kata nasib, saudara. Nasib itu kita yang menentukan sendiri. Ya. Memang Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi kita kebebasan untuk memilih. Ya. Jalan mana yang kita mau tentukan. Dan pilihan kita, itulah yang menentukan nasib kita. Ya. Jadi respon kita akan firman Tuhan, itulah yang menentukan nasib kita. Ya. Bukan nasib itu karena ya udah, karena nasib ya udah terima aja. No, tidak seperti itu, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Saudara, ada seorang penyanyi rohani yang terkenal, ya, berasal dari Amerika. Dia juga pencipta lagu dan dia juga seorang pendeta yang bernama Don Moon, saudara. Salah satu lagu yang terkenal adalah God Will Make a Way. Suatu ketika, saudara, ia menerima kabar lewat telepon bahwa adik iparnya mengalami kecelakaan dan kehilangan anak sulungnya dalam suatu kecelakaan mobil, saudara. Kisah ini berawal ketika adik ipar itu dengan suaminya dan keempat anaknya sedang dalam perjalanan dari Texas menuju Colorado. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah mobil besar, mobil kontainer. Dan semua anak mereka itu terpental, 4 anak mereka itu terpental dan mengalami luka parah. Tetapi tragisnya anak yang pertama yang bernama Yeremi itu meninggal saat itu juga karena lehernya patah, saudara. Nah, ketika Don Moon menerima kabar tersebut, hati saya terguncang, saudara. Dan dia berkata, hati saya sangat terguncang. Tapi dia bilang besok saya harus rekaman. Karena saya sudah janji beberapa minggu yang lalu harus datang untuk ke rekaman ke kota lain, saudara. Dan jadwal itu sudah diatur beberapa minggu sebelumnya. Dan sehari sebelum pemakaman anak itu, Don Moon terbang ke tempat rekaman. Dan di dalam pesawat, Tuhan memberikan dia inspirasi, Tuhan. Terciptalah lagu ini, saudara. Ya, syair lagu ini. God will make a way, saudara. Where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. Dia buka jalan saat tampaknya tiada jalan. Dengan cara yang tak terlihat, dia buka jalan bagi kita. Syair lagu ini, saudara, ternyata sangat menguatkan adik iparnya. Mereka melihat kebenaran dari ayat firman Tuhan ini, saudara. Yeremi, anak sulungnya, telah menerima Yesus sebelum ia meninggal. Dan sejak peristiwa itu, hubungan keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan.
Tadinya dia juga asal-asal aja saudara. Dia semakin dekat dan dia memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuhnya saudara. Nah, memang pada awal kejadian mereka marah. Mereka mengalami kepahitan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup mereka? Tapi akhirnya mereka bisa menerima semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan melalui kesaksian ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umatnya. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan melalui lagu ini Tuhan telah menolong banyak orang keluar dari keterpurukan. Mereka memberikan mereka kekuatan iman dan harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah saudara. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Amin saudara. God will make a way where there seems to be no way. Tuhan pasti buka jalan yang sepertinya sudah tidak ada jalan. Ya. Itulah Tuhan kita saudara. Ya. Karena dia berjanji, dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Dia akan selalu menyertai kita untuk melewati setiap badai yang kita hadapi. Dan pesan yang keempat saudara. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Firman Tuhan katakan, sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kata sekali-kali di sini menekankan bahwa tidak sekejap pun, ya, tidak sekejap pun, tidak sedikit pun Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Itu kata sekali-kali. Artinya apa? Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Ya. Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Dia mendengar setiap doa yang kita naikkan. Bahkan dia mengetahui setiap ketakutan yang kita simpan di dalam hati kita. Daud sangat mengenal Tuhan ya saudara. Sehingga setiap saat dia mengalami masalah, dia tidak tahu kemana tapi dia lari menghadap Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kota benteng yang kuat. Ia merasa aman dan tenang bila berjalan bersama Tuhan saudara. Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang setia saudara. Walaupun seringkali kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kalau Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan pasti genapi firman-Nya saudara. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia dapat melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Tapi ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan saudara. Yaitu menyangkal setiap firman yang telah diucapkan. Tuhan tidak akan pernah menyangkal firman-Nya. Ini yang Tuhan tidak, perkara yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yaitu menyangkal setiap firman-Nya. Kalau Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin saudara. Jadi kita gak usah takut saudara ya, menjalani hidup ini. Oleh karena itu kita harus tetap kuat dan teguh dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, sebagai penutup saudara ya. Ini sebuah cerita dan ini pernah saya sampaikan sebelum di sini. Tapi ini saya pikir ini baik untuk saya sampaikan ulang saudara ya. Di suatu desa ada seorang ibu ya, yang mempunyai seorang anak. Dan suaminya setelah meninggal jadi dia single parent, single mother. Dia membesarkan anaknya ini saudara. Dengan kasih sayang. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan memelihara anak ini. Selalu dia menyayangi anak ini. Sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang dewasa. Ya. Tapi sayang setelah dewasa anak ini masuk dalam pergaulan yang salah saudara. Sehingga anak ini menjadi liar. Anak ini menjadi jahat saudara. Dia melakukan banyak sekali kriminal. Dia seringkali keluar masuk penjara karena perbuatannya. Dan membuat aib. Tapi ibunya sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Tetap mengasihi anak ini saudara. Dan suatu ketika anak ini mengalami suatu perkara yang berat saudara. Yang hukumannya adalah hukuman mati saudara. Dan anak ini tertangkap dan dia divonis hukuman mati. Dan saat itu hukuman mati itu berupa hukuman gantung saudara. Ya. Dan seperti biasanya di alun-alun di lapangan itu saudara. Ada disiapkan panggung dan tali gantungan saudara. Ketika ibunya mendengar berita ini, ibunya menjadi shock. Saudara. Ibunya terguncang hatinya saudara. Karena dia adalah anak satu-satunya. Ya. Tapi dia harus mengalami hal ini saudara. Dan ini adalah keputusan yang tidak bisa dibatalkan saudara. Dan anak ini sudah pasrah saudara. Ya. Di hari hanya ketika anak ini dibawa naik ke atas panggung. Dan ditonton oleh banyak orang saat itu saudara. Untuk dieksekusi. Dan di situ ada sebuah
gereja yang mempunyai lonceng yang besar, saudara. Dan eksekusi itu akan dilakukan ketika lonceng itu berbunyi. Setiap jam 12 lonceng itu berbunyi, saudara. Nah, anak ini waktu naik ke atas panggung lalu dia diberi kesempatan untuk berkata sepatah kata dengan orang yang dikasihnya. Anak ini mencari ibunya dari sekian banyak orang, tapi ibunya tidak ada bersama dengan mereka, saudara. Anak ini menjadi tujuan anak ini mau minta maaf dan mau pamitan, tapi ibunya tidak ada di situ, saudara. Seakan-akan ibunya meninggalkan anak ini, saudara. Lalu dia katakan baik, lalu selubung itu dipasang di mukanya dan tali itu udah masuk di lehernya, tinggal menunggu lonceng berbunyi. Begitu lonceng itu berbunyi, teng, maka langsung eksekusi itu dilakukan, saudara. Nah, ketika jam menunjukkan jam 12, nah, orang mulai menarik tali lonceng itu, saudara. Tapi ketika tali itu ditarik, nah, lonceng itu tidak berbunyi, saudara. Bandul lonceng itu tidak, harusnya kan berbenturan dengan dinding lonceng. Tapi ini tidak, nggak ada suara sama sekali, saudara. Ditarik lagi, nggak ada lagi suara. Ditarik berulang-ulang, tidak pun ada mengeluarkan suara, saudara. Lalu, saudara, kalau lonceng itu tidak berbunyi dan sudah lewat waktunya, maka anak ini bebas dari hukuman mati, saudara. Dan anak ini bebas dari hukuman mati. Dan semua orang penasaran, saudara. Apa sih yang menyebabkan kok lonceng itu tidak berbunyi, saudara? Ya, nah, lalu orang-orang berbondong-bondong naik ke atas bersama juga dengan anak ini. Saudara, ternyata ada seorang wanita tua. Dia membentangkan badannya, mengikat badannya di dinding lonceng itu. Sehingga bandul itu tidak bisa membentur dinding lonceng karena ada badan dia. Dengan badan yang sudah remuk dan hancur kena bandul itu. Dan setelah dilepas, ternyata wanita tua ini siapa, saudara? Dia adalah ibu dari anak ini, saudara. Lihat, saudara. Sekali-sekali dia tidak pernah mau meninggalkan anak yang dikasih. Dia terus sampai pada saat terakhir dia menyertai anaknya. Saudara, Tuhan datang ke dunia sebagai manusia. Ya, dia mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena kasih yang begitu besar kepada saudara dan saya. Karena dia berjanji dia tidak akan selalu meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Dia tidak mau saudara itu terhilang. Dia tidak mau saudara itu dihukum oleh dosa-dosa kita. Kita menerima hukuman mati, yaitu hukuman kekal, kematian kekal, saudara. Makanya dia datang ke dunia. Dia mau mengorbankan dirinya agar kita semua dapat diselamatkan. Dan ketika dia naik ke surga, dia juga tidak membiarkan kita sendiri. Dia kirimkan Roh Kudus. Ini bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak mau membiarkan anak-anak yang dikasih itu berjalan sendiri. Amin, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, saudara. Betul ya? Ada 365 hari. Dan ada 525.600 menit. Dan ada 31.536.000 detik. Tidak sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Amin, saudara. Karena dia berkata, berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan orang yang kukasih. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan anak-anak yang kukasih. Saudara, waktu saya menyiapkan firman ini, saudara, saya dalam perjalanan saya di Jepang, saudara. Jadi ada waktu saya ambil waktu. Ya. Dari pagi kita pergi, pulang sore, saudara. Jadi waktu yang saya dapat ketika saya pulang dari Tokyo ke Denpasar itu siang hari. Jadi saya ada waktu, yang lain pada tidur, saya siapkan firman ini, saudara. Ya. Nah, waktu kalau perginya saya nggak ada waktu karena berangkatnya jam subuh, jam 1 pagi, saudara. Ya. Nah, saudara, seberat apapun yang kita alami saat ini, saudara. Saya tahu kita semua pasti punya masalah. Tapi saya tidak tahu seberat apa masalah yang saudara hadapi. Firman Tuhan katakan apa? Jangan pernah menyerah, saudara. Karena tidak ada jalan yang tidak dibukakan oleh Tuhan. Artinya tidak ada jalan buntu, saudara. Kasihnya tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dia pasti buka jalan. Dia pasti buka jalan. Walaupun sepertinya sudah tidak ada jalan. Dia pasti buka jalan. Firman Tuhan katakan setiap hari, jangan takut. Ya, artinya Tuhan selalu berserta dengan saudara dan saya. Apapun badai yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata, aku sudah tidak sanggup lagi, aku menyerah. Saudara, kalau kita menyerah, berarti kita meremehkan Tuhan. Kita tidak percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa dia berkuasa. Kasihnya, kuasanya lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Kita harus imani itu, saudara, ya. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Dan tidak ada jalan yang tidak dibukakan oleh Tuhan.
God will make a way where there seems to be no way. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Pemusik. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be a guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. God will be a guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Kita ulangi lagi. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. We will be a guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. He'll make me a way. He will make a way. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada di antara kita yang mengalami tantangan badai kehidupan yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar, seberat apapun sudah, jangan pernah menyerah. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya Tuhan akan selalu beserta dengan saudara dan saya untuk melewati setiap badai yang ada. Mungkin Tuhan juga tidak menghalau badai itu, tapi Tuhan memampukan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk melewati setiap badai. Percayalah saudara, kita punya Tuhan Allah yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah menyerah. Pasti masih ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua. Kami berdoa, kami alaskan doa kami ini semua hanya di dalam satu nama. Nama yang besar, nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, maka ibadah boleh berjalan dengan tertib, penuh sukacita. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan. Biar Tuhan meteraikan setiap firman itu. Tidak ada satupun dari kami yang terlepas dari kasih Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami yang terhilang. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Khususnya pertemuan kami pada hari ini, perjamuan kudus. Dan kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman, ini semua karena kasih kebaikan Tuhan. Dan kalau kami juga akan berpisah, kami percaya kasih Tuhan juga terus akan menyertai hidup kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihi. Tuhan selalu menghindari kami dari segala mara bahaya. Niat-niat orang jahat dijauhkan daripada kami. Segala sakit penyakit kami Tuhan jauhkan. Dan kami terus boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami terus boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan membela-mu. Tuhan yang akan menyertai engkau. Dan Tuhan akan terus bekerja dalam setiap saat Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan. Tuhan akan berikan kepada kami hidup yang baru. Hidup yang boleh memperoleh kemenangan. Tuhan akan menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari mana malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi